Skimcul memberi komando. Disclaimer, Sekarang, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Bapak Pemanah siap, di atasnya pun bersiap meluncurkan serangan. Jurus pamungkas Mbak Pemanah, one shot, one kill bow, full charge, beraksi berhasil menghajar bos itu dengan damage yang luar biasa. Pertempuran usai si Mbak Pemanah lega, kita menang. Katanya muncul notifikasi, you have level up. Level up sih bang. Kok ditaruh di situ bang? Ya karena ya udahlah tak, lu masa nggak paham tak? Teman-teman skimcul yang lain juga lega. Meski ada yang mengeluh mulutnya berdarah. Pria berkerudung bertanya, apa semua aman? Skimcul yang serakah pun langsung berteriak-teriak. Hadiahnya kasih ke gua sekarang juga. Bang, belum apa-apa bang, udah melon lagi bang. Iya tak, sabar. Gua nggak sengaja tak, ini tak nemu. Ya udah gua taruh. Mbak Pemanah berusaha menahan Skimcul. Tunggu dulu, kita harus berbagi semua hadiahnya bersama-sama. Skimcul panik. Jangan-jangan mendekat, teriaknya bingung. Karena dia sendiri yang mau mengambil hadiah. Maafin Bang Botak ya guys ya. Hidungnya itu udah kelelep ingus itu. Banyak banget tuh. Dia sinusitis itu guys. Dia habis operasi itu guys. Maafin dia ya guys ya. Iya maafin aku ya guys ya. Karena aku habis operasi kemarin. Jadi suaraku kayak kelelep gitu ya. Setidaknya aku udah usaha buat kalian ya guys ya. Oke lanjut. Lanjut bang lanjut. Si pemanah bingung. Kenapa dia begitu sih? Si pemanah melihat notifikasi. Anda tidak memenuhi kondisi untuk kelas tersembunyi. Ia pun kaget. Mengalahkan hidden boss dungeon saja tidak cukup. Kim Chul menjelaskan bahwa ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk naik kelas. Kim Chul bilang, asal kita memenuhi syarat, kita bisa naik kelas tanpa mengalahkan bos. Kim Chul tiba-tiba panik lagi saat hendak mengambil hadiah. Ini kenapa harus sekarang sih? Petiknya. Ia berteriak histeris. Sah! Ternyata si goblin sialan tadi hancur kembali lagi. Meskipun banyak drama, Skimcul atau Siskomcus berhasil naik level dari 31 ke 34. Teman-temannya menganggap langkah Skimcul seperti Gollum. Skimcul menjawab, bukan Gollum, tapi Precious, sambil menganggap hadiahnya sendiri adalah miliknya. Pria berkerudung menasihatinya. Pria berkerudung menasihatinya, jangan serakah dengan hadiah yang tak terduga. Skimcul kaget. Kamu serius? Tim mengancam Skimcul. Kalau kita mau, kita bisa mengambilnya dengan paksa. Sekarang juga. Skimcul berlutut, memohon-mohon. Tapi gue tetap mau ini, katanya sambil diminta untuk memberikan item itu kepada Jiyun. Seorang kakek tua muncul. Skimcul marah pada si pria berkerudung. Dasar anak sial. Skimcul meledak marah. Bangke lu, gue tahu lu banyak lakuin ini. Ia merasa dihanati 2 kali. Terungkap bahwa hadiah yang diperbutkan itu adalah busur. Great Bow of the Iron Giant. Great Bow of the Iron Giant. Sebuah unik item. Busur itu tidak bisa dijual dan hanya bisa digunakan oleh kelas pemanah. Ide licik Skimcul muncul. Siapa yang bakal rugi kalau gua ambil item ini? Hah, lu pada harus beli ini dari gua. Kimcul dan si goblin sialan tertawa jahat bersama. Si pria berkerudung menganggap Skimcul jijik, mirip seperti goblin. Skimcul menunjukkan material-material berharga di tangannya. Bodoh amat, senjata unik ini milik gua butuhin ini. Ia mengungkapkan bahwa dulu ia adalah pemain mining. Mereka terlalu fokus pada senjata unik, sampai nggak sadar nilai sebenarnya ini. Skimcul juga dapat hadiah lain, The Thief Glove. Ia bilang ini jackpot yang sesungguhnya. Skimcul berterima kasih pada Eviton, si pria berkerudung.
menandakan ia berhasil berdagang. 133. Saat ditanya mau kemana, Skimcul menjawab, mau ke tempat di mana gua nggak ada kalian. Good Eviton dan timnya pun pergi, meninggalkan Skimcul. Skimcul kini bersama si Goblin sialan yang bersembunyi di balik bebatuan. Mereka berdua resmi menjadi tim. Skimcul dan Goblinnya tiba di kota besar, Foredel. Ia melihat banyak pemain level tinggi. Beberapa duit yang mereka dapat, ya pikirannya duit terus. Skimcul mencium bau duit. Katanya ia harus mengganti peralatan baru dulu. Skimcul mengingat kekalahannya dari monster level rendah. Dan ia sadar ia harus meningkatkan peralatannya. Skimcul marahi Goblinnya. Goblin, jangan buat masalah di desa ini. Tiba-tiba monster kucing raksasa muncul. Monster? Teriak Skimcul. Ada monster level boss di sini. Goblin, lindungin gua, katanya panik. Skimcul sadar ada orang yang mengganggu monster itu. Salah, Cok. Skimcul sadar ada orang yang menunggangi monster itu. Monster ini juga panggilan. 148. Bang, suara lu kan kayak begitu, Bang. Makanya lu sembuhin dulu. Kan lu habis operasi, Bang. Ya gimana ya, Tak? Kalau gua nggak ngonten, gua nggak konsisten dong. Ya selambat-lambatnya gua bikin konten, tetap harus gua sajikan buat penonton gua, Tak. Gua sudah tercebur, ya udah gua berenang sekalian. Oh iya iya, Bang. Mantap, Bang. Ya, doakan Abang Botak sembuh ya, guys ya. Bagi yang mau support bisa lihat di deskripsi. Terima kasih. Makasih, Bro. Wanita di atas monster itu berkata, Michelle jinak kok, tapi Skimcul melihat monster itu ngiler. Dia ngiler, banyak banget. 149. Skimcul menyadari, wanita itu sangat kuat, bahkan melebihi Guild Everton. Wanita itu menyapa Skimcul, tapi ternyata dia teriak pada goblinnya. Skimcul marah dan menganggap goblinnya itu tidak lucu sama sekali. Wanita itu memberi nasihat tentang hubungan yang tak stabil, lalu pergi dengan monsternya bersama Maisel. Skimcul membalas dengan sindiran. Makasih atas nasihatnya. 156. Skimcul pergi ke pandai besi yang bernama Humphrey. Humphrey langsung menghinanya, dasar sampah. Humphrey menawarkan armor dan Skimcul membelinya untuk pertahanan. Meskipun ia hanya punya poin agility, Humphrey memuji pilihan Skimcul, tetapi tetap mengatainya idiot. Skimcul mencoba armor baru, tapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia mencoba menjualnya kembali, tapi si Humphrey menolak. Skimcul melihat tanda seru, quest di kepala Humphrey. Humphrey marah karena palunya hilang dan menyuruh Skimcul mencarinya di dungeon Underground Waterway. Skimcul menerima quest yang hadiahnya adalah kemampuan memproses material. Skimcul sadar material dari Hidden Boss itu berharga karena quest ini. Skimcul dengan sombong bilang, ia akan solo di dungeon itu. Gue bakal selesaiin ini dalam 30 menit, katanya sambil mengatai goblinnya. Humphrey ternyata ikut. Kenapa sih lu nguntit gue terus? Teriak Skimcul. Skimcul menganggap Humphrey sebagai beban dan variabel tak terduga, tapi sadar quest akan gagal jika Humphrey mati. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa kalian share ya ke grup tetangga, RT, RW, dan lurah. Nah, kalau kalian gak lakuin, gua doain kalian bokoknya bisulan. Awas ya kalau enggak, gua doain bisulan kalian.